Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan menyampaikan terkait materi tentang bagian dari konseling psikologi. Yang hari ini akan kita bahas adalah tentang helping behavior dan helping relationship. Jadi perilaku membantu atau hubungan membantu. Nah, teman-teman mungkin sudah mengerjakan ya terkait dengan agenda kita yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah menonton suatu video, linknya yang sudah saya berikan, dan itu merupakan brainstorming untuk kita menghayati materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, teman-teman juga saat ini sudah melakukan diskusi ya. Jadi sudah ada hasil diskusi dari kelompok dengan rekan di dalam kelas ya, terkait dengan video yang sudah teman-teman tonton. Mungkin ada sebagian teman-teman yang bertanya-tanya, apa ya relevansinya atau apa ya hubungannya antara video sosial eksperimen yang saya berikan linknya dan materi terkait dengan konseling psikologi ini, apa gitu kaitannya ya. Nah, nanti itu akan coba dibahas di dalam materi ini. Untuk feedback itu nanti akan saya berikan setelah selesai pemberian materi. Kita akan ketemu di kelas virtual untuk memberikan umpan balik dan diskusi lebih lanjut terkait dengan video yang sudah saya berikan dan sudah teman-teman diskusikan juga. Oke, itu agenda yang kedua. Kemudian yang ketiga yang saat ini sedang kita lakukan, saya memberikan penjelasan materi tentang helping behavior dan helping relationship ya. Lalu nanti akan ada diskusi dan tugas mingguan. Ini akan disampaikan di dalam grup kita ya, untuk diskusi dan tugas mingguan. Oke. Nah, yang perlu teman-teman tahu adalah helping behavior ini, pada materi ini kita akan banyak melakukan evaluasi, kita akan banyak melakukan perenungan, pemikiran, hal-hal yang pernah terjadi sebelumnya. Hal ini berguna untuk kita lebih memahami makna dari perilaku membantu ini. Nanti kita akan kaitkan apa sih hubungannya helping behavior ini dengan perkuliahan konseling psikologi. Ya, jadi ini adalah link yang sudah saya kasih tadi untuk teman-teman diskusikan sebagai brainstorming. Nah, selanjutnya silahkan direnungkan ya. Teman-teman duduk dengan santai, rileks. Bayangkan saat ini teman-teman berada di situasi yang nyaman ya. Pastikan diri kalian itu ada di posisi yang tidak riweuh gitu ya, tidak melakukan hal yang lain untuk membantu mengingat apa yang pernah terjadi sebelum ini kaitannya dengan menolong orang lain. Jadi bayangkan saat terakhir kali atau yang lebih mudah mungkin pada saat momen yang paling berkesan untuk teman-teman semua dalam hal menolong orang lain. Itu ya, coba diingat-ingat kembali. Pada saat situasi menolong orang lain, apa yang teman-teman lakukan nih? Jadi perilaku apa yang teman-teman lakukan, dan itu adalah suatu yang dinilai kalian itu sebagai bentuk pertolongan gitu ya.
apapun itu, sekecil apapun itu, sesederhana apapun itu, gitu ya. Nggak usah yang terlalu harus bermakna sesuatu ya, kayak nggak harus curhat gitu, nggak. Hal-hal yang sederhana namun itu berkesan untuk kalian, itu boleh coba diingat kembali apa yang pada waktu itu kalian lakukan, kemudian apa yang dirasakan juga nih pada saat kalian menolong orang lain itu. Jadi perasaan kalian apa, serta mungkin ketika menolong itu apa sih yang terbersit di dalam pikiran kalian gitu ya. Kemudian coba apa yang dilakukan ya, kemudian apa yang dikatakan pada waktu itu. Nah, apa yang kalian katakan pada orang yang kalian bantu pada waktu itu. Dan selanjutnya bisa ditelaah juga, dihayati bagaimana perasaan kalian ketika kalian melakukan atau memberikan bentuk bantuan itu, serta bagaimana tanggapan orang yang ditolong oleh kalian gitu ya, apa tanggapannya. Karena gini, tanggapan itu kadang tidak harus sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu ya. Jadi orang lain berhak menentukan tanggapannya, dan pada saat itu di situasi yang berkesan terkait dengan perilaku menolong ini, tanggapan yang seperti apa yang diberikan oleh orang yang Anda tolong. Nah, untuk memudahkan mengingat dan merenungkan ini, kalian bisa sambil ambil handphone boleh, alat tulis boleh ya, buku atau kertas untuk mencatat perilaku seperti apa yang kalian lakukan pada saat situasi menolong itu. Ceritakan situasinya seperti yang telah disampaikan di sini gitu ya. Jadi apa saja nih kira-kira perilaku yang atau situasi yang Anda anggap sebagai suatu situasi yang dinilai sebagai perilaku membantu. Next, tadi posisi kalian berada pada posisi helper atau yang menolong orang lain. Nah, sekarang posisikan diri kalian, ya, setelah kalian tadi mencatat ya, apa perilaku yang pernah kalian lakukan dalam bentuk pertolongan kepada orang lain. Di bagian ini kalian diminta untuk memposisikan diri sebagai helpee atau orang yang ditolong. Jadi ini adalah persepsi kalian terhadap helper atau orang yang menolong kalian. Coba di flashback kembali, diingat kembali pada situasi atau kondisi atau situasi atau suatu waktu atau masa yang dimana kalian merasa benar-benar ditolong oleh orang lain. Pada saat situasi apa tuh? Boleh yang paling berkesan gitu ya, situasi atau mungkin banyak situasi yang kalian anggap bahwa ada keterlibatan orang lain menolong kalian gitu, sehingga kalian merasa ditolong gitu ya. Itu coba diingat-ingat kembali. Kemudian hayati, telaah kembali, ingat-ingat lagi ya, perilaku dan kualitas pribadi apa yang menjadikan orang tersebut layak disebut sebagai penolong. Jadi kalian merasa dibantu tuh dengan orang yang seperti apa pribadi, gambaran pribadinya, kualitas pribadi yang bagaimana, kemudian perilaku yang seperti apa yang dia tampilkan yang membuat kalian benar-benar merasa ditolong. Lalu bagaimana nih perasaan kalian pada saat kalian ditolong oleh orang lain? Nah, itu dicatat juga tuh, biar membantu kalian untuk mereview kembali, menghayati kembali apa yang pernah terjadi sebelumnya terkait dengan perilaku membantu ini. Bikin daftar perilaku di mana orang lain yang membantu atau menolong Anda, gitu ya. Nah, selanjutnya adalah sudut pandang orang lain, pandangan orang lain terhadap Anda sebagai helper. Jadi ini
kita meminta feedback ya. Kalau tadi yang pertama mungkin itu adalah persepsi kita. Nah, ini persepsi orang lain yang di posisi pernah Anda tolong gitu ya. Kita tanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Mintalah pada teman untuk menceritakan situasi di mana Anda ternyata dianggap menolong mereka. Nih, boleh nanti diskusi dengan salah satu teman yang cukup dekat atau yang kalian rasa pernah kalian tolong gitu ya. Boleh sharing untuk memberikan feedback kepada kita. Pada saat kapan perilaku Anda dianggap telah menolong mereka, kemudian perilaku yang seperti apa sih yang membuat mereka merasa ditolong oleh Anda, gitu. Jadi ada 3 perspektif yang kalian harus renungkan di sini. Yang pertama, kalian sebagai helper, jadi yang menolong, tapi sudut pandangnya adalah sudut pandang sebagai diri kalian sendiri. Yang kedua adalah sudut pandang helpy atau orang yang ditolong. Yang ketiga adalah persepsi orang lain terhadap Anda sebagai helper gitu. Jadi orang lain memberikan feedback terhadap perilaku menolong Anda. Oke, untuk part ini sampai di sini dulu, kita sambung ke part yang 2 ya.